Dan ini benar-benar jadi pembeda dengan seri-seri Astrock yang lama, teman-teman. Misalnya kalau yang seri lama itu poinnya 85, ini 9 lah menurut saya. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, di depan saya ada box nih. Ini raket terbaru dari brandnya Yonex. Kita langsung buka aja, karena saya juga udah penasaran banget seperti apa penampakan detailnya. Iya, ini dia raketnya teman-teman. Saya sengaja beli kosongan teman-teman, nggak ada yang lain, hanya raket aja. Rencananya mau saya senarin di toko badminton di dekat rumah, yang feel tarikannya tuh udah terbiasa ya. Karena biasanya beda stringer tuh beda feel tarikan ya. Yap, ternyata dapat free grip karet dari brandnya Yonex teman-teman. Dan ini raketnya teman-teman, Yonex Astrock 88 Play. Dan ini yang generasi ketiga ya teman-teman ya. Jadi ini generasi terbaru dari brandnya Yonex di series Play yang serinya Astrock 88. Dan di seri ini tuh rada-rada berbeda dari biasanya. Karena kita ngerti ya, kalau seri Yonex-nya Astrock biasanya itu ada 88S dan juga ada 88D. Dari seri Pro, Tour, Game pun juga Play biasanya ada terpisah antara S dan D. Dan ternyata kali ini Yonex membuat berbeda. Yang mana di seri Play-nya itu hanya ada satu seri raket. Nggak ada S dan D, hanya ada seri Play, Astrock 88 Play. Nih, seperti raket yang di tangan saya teman-teman. Dan sekilasnya, kalau melihat spesifikasi dari official websitenya Yonex sih, memang Astrock 88 Play ini lebih mendekati yang Astrock 88D Pro. Karena spesifikasi panjangnya sama-sama 10 mm longer. Jadi 10 mm lebih panjang. Berbeda dengan yang seri S yang hanya di 5 mm longer saja. Ya, ini dia teman-teman penampakan detailnya untuk raket Yonex Astrock 88 Play. Di awal ini saya bisa bilang raket Astrock 88 Play ini bener-bener nggak ngikutin desain-desain raket yang seri Astrock yang lama teman-teman. Bahkan bener-bener raket ini dibuat rada berbeda. Nih ada tambahannya di bagian atas, ada grommet sambungnya teman-teman. Yang akhirnya itu di bagian bawahnya tuh guys, kelihatan bagian grommet bagian atasnya yang sambung ini dia berwarna hijau. Dan itu menarik banget, asik banget dilihat. Dan ini salah satu pembeda dari raket Astrock 88 yang seri lama teman-teman. Kemarin raket Astrock 88 Play ini saya dapatkan di harga cuman di 648 ribuan teman-teman. Sebetulnya raket ini sih harga bandrolnya itu di kisaran 799.000. Kemudian kemarin saya beli raket ini di Pro Champion. Waktu itu sih ada potongan harga ataupun diskon yang sampai harganya cuma di 719.000. Dan karena saya waktu itu check out pas ada live Pro Champion, jadi akhirnya saya dapat voucher live yang akhirnya total pembelian saya hanya di 648 ribuan teman-teman. Dengan harga segitu sih ini standar raket seri Play di brandnya Yonex. Ya 600, 700, 800 ribuan sekitar segitulah. Tentu saja buat teman-teman yang beli offline nanti harganya pasti bakal beda ya, apalagi offline di toko-toko di daerah-daerah teman-teman. Dan kemudian teman-teman, secara penampilan raket ini punya karakteristik warna yang dominannya di silver, kemudian ada kombinasi warna hitam dan warna hijau. Dan kemudian finishing cat raket ini tuh punya dua kombinasi yang berbeda. Di bagian shaftnya, kon, shaft, sampai T-joinnya ini kelihatan doff. Kemudian di bagian frame kepalanya 3/4 ini, mulai dari sini guys sampai atas sini, itu punya finishing yang glossy. Jadi punya perpaduan yang berbeda. Dan ini benar-benar jadi pembeda dengan seri-seri Astrock yang lama teman-teman. Dan secara keseluruhan dari desain, coloring, kosmetik raket ini, saya ngerasain Yonex benar-benar bikin karakteristik yang berbeda dari Astrock yang sebelumnya. Dan ini sebuah inovasi yang wajib diapresiasi dan keren banget. Hanya saja terkait suka dan tidak sukanya, kita kembalikan lagi ke teman-teman masing-masing. Karena terkait warna, coloring itu relatif. Ada yang suka dan ada yang tidak. Tapi buat saya pribadi, dengan karakteristik raket yang seperti ini benar-benar malah lebih kelihatan bagus lah. Misalnya kalau yang seri lama itu poinnya 85, ini 9 lah menurut saya. Apalagi dengan dua perpaduan finishing yang berbeda, karakteristik catnya juga punya ikon-ikon yang berbeda yang dibangun. Kemudian di atasnya punya desain yang seperti ini jadi poin plus dari raket ini. Benar-benar jadi pembeda banget. Dan tentu saja teman-teman, dengan seri raket Astrock 88 Play ini adalah seri terendah, seri yang teknologinya paling minim banget.
otomatis raket ini yang paling terjangkau karena harganya di 700 ribuan. Berbeda halnya dengan raket-raket yang seri lain, game, tour, ataupun pro, itu masing-masingnya punya tingkatan teknologi yang berbeda. Semakin tinggi, semakin mahal. Di seri pro, semakin lengkap teknologinya. Ya, tentu saja dengan harga yang mahal, tentu saja punya teknologi, quality control produksi yang lebih baik, materialnya juga terbaik, yang akhirnya pasti bikin feel pukulannya bakal lebih baik. Walaupun di sisi lain dengan material terbaik, produksi terbaik, belum tentu bisa nyaman di tangan kita masing-masing. Apalagi buat teman-teman yang memang nggak biasa pakai raket-raket seri Pro-nya Yonex, yang biasanya shaft stiffness-nya jauh lebih kaku dari raket yang seri-seri Play. Seperti halnya raket seri 88 Play generasi ketiga yang saya pegang ini guys, di seri Play-nya pasti dia ngasih stiffness yang medium. Berbeda halnya dengan seri Pro dan juga seri Tour, biasanya shaft-nya lebih kaku. Kalau tangan teman-teman belum terbiasa dengan stiff ataupun pergelangan teman-teman belum jadi, ya biasanya swingnya bakal lebih berat. Makanya kenapa Yonex sengaja ngasih fasilitas, memfasilitasi pemain-pemain amatir yang tenaganya memang nggak terlatih, tangannya nggak terlatih, powernya nggak terlatih. Dibikinkanlah raket yang jauh lebih murah dan spesifikasinya jauh lebih ramah. Dan perbedaan antara seri Play dan Pro tadi udah saya sampaikan ya. Antara lain yang pertama memang harganya berbeda, kemudian materialnya berbeda, kemudian stiffness-nya pun berbeda, yang Pro jauh lebih kaku, dan kemudian teknologi yang disematkan. Kalau yang seri Pro-nya sih katanya ada 2G, NIMD, Flag Force, dan juga Ultra PE Fiber. Yang katanya sih generasi ketiga raket Astrok 88S dan D Pro ini dibuat lebih flex. Jadi feelingnya rada ngeflex sedikit, tapi punya daya pecut yang cepat gitu teman-teman. Jadi intinya, gampangnya bilang sih ya, raket Yonex Astrok 88 seri Play ini dengan yang seri Pro otomatis punya kualitas yang jauh berbeda secara material, teknologi, ataupun feel ketika dipakai main. Oke, sekarang kita bahas bagian per bagian ataupun detailing dari raket Yonex Astrok 88 seri Play ini ya teman-teman ya. Nih, kita lihat di bagian capnya teman-teman, ada logo Yonex seperti biasa. Dan kemudian ini ukuran gripnya saya ngambil di G5. Di bagian gripnya ada logo Yonex-nya, pun bagian grip dalamnya atau grip karet bawaan pabriknya ada grafir logo Yonex-nya. Dan kemudian di luar plastiknya ada stiker yang menerangkan soal spesifikasi raket ini, yaitu 4U dan G5. Dan kemudian kalau kita naik ke bagian konnya, di sini ada logo Yonex berwarna hitam dengan warna background dominan konnya di warna silver ya teman-teman, ataupun abu-abu. Ada ID numbernya, kemudian ada logo PBSI, ada hologram originalitas dari raket Yonex ini, dan kemudian ada spesifikasi raket ini, yaitu 4U G5 dengan tarikan maksimal di 28 lbs. Ya, memang maksimal tension yang 28 lbs ini beberapa orang sangat meragukan ataupun ya kurang marem gitu, kurang mantep gitu ketika pakai raket Yonex yang tarikan maksimalnya cuma di 28 lbs. Walaupun sebetulnya dengan tarikan yang maksimal cuma di 28 lbs ini bahwasannya ini membuktikan raket Yonex yang harga terendah saja itu pakai bahan ataupun material grafit terbaik teman-teman. Itu sih informasi yang saya dapatkan dari scrolling di media sosial ya. Beberapa raket murah-murah kan biasanya tarikannya di atas 30 lbs bisa teman-teman. Dan informasi yang saya dapatkan sih dengan tarikan yang maksimal bisa di atas 30 lbs itu biasanya memang grafitnya itu udah dicampur dengan bahan karbon. Tapi nggak tahu sih kebalik apa enggak. Tapi setahu saya kalau dari spesifikasi di official websitenya Yonex, raket-raketnya Yonex itu punya bahan ataupun material yang grafit. Pun di seri Pro itu punya high modulus grafit, yang mana itu adalah bahan karbon tapi intinya, jadi inti karbon yang disebut dengan grafit itu. Makanya kenapa raket-raketnya Yonex itu jauh lebih mahal daripada raket-raket ya biasanya. Jadi Yonex bilangnya sih memang bahan grafit ini yang mana adalah inti karbon, inti dari karbon ataupun karbon yang murni, yang memang secara kekuatan kurang begitu kuat. Untuk tarikan maksimal tuh nggak bisa kenceng-kenceng banget guys, tapi punya daya pantul ataupun performa yang jauh lebih baik. Ketika dipasang dengan senar yang sama, biasanya bahan karbon murni dengan bahan karbon yang sudah campuran itu punya rasa atau feeling pantulan yang jauh lebih enak yang bahan murni. Buat teman-teman yang jauh lebih paham sih boleh berbagi di kolom komentar ya. Oke, kita balik lagi. Ini kan di konnya tadi ada beratnya yang 4U. Kita coba ukur dulu deh pakai timbangan. Kita verifikasi apakah memang berat raket ini kosongannya di 4U teman-teman.
Ya, saya dapat di 85 gram, 85 gram. Jadi masuk di kategori 4U ujung atas, udah mendekati 3U. Dan kemudian kalau kita naik ke bagian shaftnya teman-teman, seperti tadi yang kita bilang, spesifikasi shaftnya medium teman-teman, agak lentur, tapi nggak lentur banget dan nggak kaku banget. Dengan shaft medium biasanya lebih banyak tangan amatir bisa nyaman ketimbang raket-raket pro yang lebih stiff, yang lebih kaku, yang butuh tenaga besar ataupun butuh pergelangan tangan yang benar-benar terlatih ataupun terbiasa. Di shaftnya ini ada serinya yaitu Astrock 88 Play dengan warna hijau, yang warna hijaunya itu apa ya, hijau Tosca ya ini kayaknya ya. Dan kemudian ada tulisan full graphite racket, head heavy balance 10 mm longer. Nah, ini beberapa tulisan yang ada di raket ini, yang mana ini adalah spesifikasi material dan juga balance point-nya. Ini masuk di kategori slim shaft ya, jadi nggak terlalu besar slimnya, jadi kecil. Dan kemudian ini head heavy balance. Head heavy balance sih biasanya masih di bawah 300 mm, antara 295 sampai 300 mm. Kita coba timbang kosongannya dulu. Tengahnya, oke, nih guys di sini ya. Ya, masuk banget. Ini masih di even balance malahan kosongannya teman-teman. Di 293 mm. Jadi raket ini punya berat yang menyentuh hampir ke 3U, 4U ujung atas dari 85 gram dengan balance point yang even balance di 293 mm. Iya, saya suka banget spesifikasi balance point kosongan kayak gini. Nah, itu tadi ya spesifikasi yang kita lihat dari shaftnya dan juga di bagian core-nya ya teman-teman. Kemudian kalau kita naik ke bagian T-joint-nya, teman-teman, ada logo Yonex yang berwarna hijau Tosca, teman-teman. Kemudian kita bisa lihat karakteristik frame shape raket Astrock 88 itu adalah memang aerobox teman-teman. Jadi box tapi punya aerodinamis yang nggak terlalu ngebox banget. Jadinya punya swing speed yang nggak terlalu ngeflag, nggak terlalu nabrak angin seperti beberapa raket yang box banget teman-teman. Di lain sisi ini shaftnya slim, jadi benar-benar swing raket ini bakal lebih cepat ya ketimbang kita bandingkan misalnya beberapa raket box yang seri-seri dari brand lain misalnya ya. Jadi ada yang frame shape-nya itu ngebox banget, dan kalau raket ini tuh dia aerobox. Jadi box tapi punya aerodinamis yang cukup bisa meminimalisir hambatan dengan angin walaupun hanya sedikit ya teman-teman. Dan kemudian kita bisa lihat di sini ada tulisan play, kemudian di sini Astrock, kemudian di bagian atasnya ada tulisan isometric. Dan frame raket ini adalah isometric teman-teman ya. Kalau menurut Yonex sih memang dengan penelitian hampir 30 tahun katanya isometric ini punya kekuatan 7% lebih baik, terutama di bagian sweet spotnya. Jadi buat teman-teman yang main speed, main cepat, ketika nggak kena tengah-tengah, kena rada pinggir sedikit, dia masih punya power pantulan yang cukup bagus. Makanya kenapa raket-raket dengan frame isometrik seperti ini tuh banyak direkomendasikan untuk para pemula. Dan sekarang coba kita hitung grommet raket ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ya 76 lubang ya teman-teman. Oke, itu tadi teman-teman bagian per bagian dari raket Yonex Astrock 88 Play, yang mana kita tadi dari awal sudah bahas ya dari perbedaan dengan seri-seri yang lainnya walaupun nggak lengkap. Dan inti dari ini semua adalah raket seri Play ini, Astrock 88 Play ini memang sengaja dibuat Yonex untuk para pemain amatir yang budgetnya nggak terlalu besar dan raketnya bisa nyaman di banyak tangan. Karena memang shaftnya dibuat jauh lebih lentur ketimbang yang seri Pro-nya teman-teman. Tentu saja untuk feel pemakaian nanti bakal terpisah teman-teman. Nanti bakal saya buatkan episode tersendiri setelah saya pakai beberapa match, beberapa hari raket ini. Dan tentu saja semoga nanti bisa kita kasih testimoni juga ya dari kawan-kawan saya di lapangan, seberapa mereka nyaman pakai raket seri Play-nya Yonex ini. Jadi seri yang mana yang cocok buat teman-teman, kita kembalikan lagi ke teman-teman ya. Seri Play ini yang harganya 700-an. Kemudian ada seri gamenya yang harganya kisaran di 1,5-an. Ada seri Tour-nya yang di kisaran harga 2 jutaan. Dan ada seri Pro-nya yang berkisar di harga 2,5 jutaan. Seri Pro dan seri Tour itu punya shaft stiff ataupun kaku, walaupun punya teknologi yang katanya flex, dibuat flex tapi pecutannya baliknya lebih cepat. Di sisi lain di seri game dan juga seri Play ini dibuat lebih soft, shaftnya lebih lentur, dan biasanya dengan shaft yang lebih lentur bakal nyaman buat teman-teman yang tenaganya nggak terlatih kayak atlet-atlet dunia. Oke, sementara segini dulu pembahasan dari raket Yonex Astrock 88 Play di episode unboxing kali ini teman-teman.
Tunggu review pemakaian dari saya. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.